Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang plagiarism checker atau similarity checker, yang mana plagiasi itu sebenarnya seringkali menjadi masalah dalam proses kepenulisan. Banyak di antara kita yang belum memahami mengapa kita terdeteksi melakukan kegiatan plagiat. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat atau program yang dapat digunakan untuk melakukan cek plagiasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara untuk bisa menghindari plagiasi dan cara membaca alat cek plagiasi. Tonton videonya hingga selesai, semoga tips dari saya bermanfaat. Nah, yang pertama ada Plagiarism Checker X. Ini adalah salah satu plagiarism checker yang ada versi gratisnya namun terbatas. Jadi, Bapak Ibu yang belum memiliki plagiarism checker atau similarity checker bisa menggunakan plagiarism checker X. Kemudian ada Authenticate dan ada Turnitin. Nah, di Universitas Negeri Malang itu berlangganan dengan salah satu plagiarism checker yaitu Turnitin. Dan dalam video kali ini yang akan saya bahas adalah cara membaca hasil plagiarism checker yaitu Turnitin. Jadi misalkan ini adalah salah satu hasil dari cek plagiasi artikel Bapak Ibu yang telah dikirimkan ke saya. Jadi ini saya ambil sampel dari salah satu hasil tulisan guru. Ini memang cukup banyak similarity-nya dikarenakan lupa dalam cara mengutip langsung maupun tidak langsung. Nah, ini kalau dicek warnanya ini kan berbeda-beda gitu Bapak Ibu. Setiap warna itu nanti ada sumbernya masing-masing. Misalkan ini nomor 2, itu kalau kita cek warnanya adalah ungu. Warna nomor 6 ini agak kecoklatan tapi coklat-coklat muda. Nah, ini nanti kalau misalnya kita cek di hasilnya, dengan hasil 62% ini, warna 2 tadi kan ungu. Jadi, setiap warna itu menunjukkan sumbernya dari mana. Jadi, kalau misalnya kita cek, oh tadi ada angka, katakanlah 6 atau 13 misalkan. 6 atau 13 ini kalau kita cek sumbernya dari mana itu bisa dicek dari sini berdasarkan angka atau warna. Jadi angka 6 tadi didapat dari jurnal Unimed dan angka 13 itu didapat dari zombiedoc.com. Jadi begitu Bapak Ibu cara membaca hasil Turnitin. Jadi ini adalah persentase similaritasnya, artinya tulisan ini 62% mirip dengan tulisan orang. Kemudian asal atau sumber kemiripannya itu adalah 61% dari sumber internet dan 26%-nya itu dari publikasinya orang. Yang pertama adalah lakukan paraphrase tanpa merubah makna asal kalimat yang dirujuk. Saya ambil salah satu paragraf yang ngebloknya cukup banyak, jadi hampir satu paragraf itu dianggap sebagai plagiasi karena memiliki kemiripan. Jadi sebenarnya ini tidak bisa kita semata-mata menyebut kalau ini plagiasi karena guru tersebut itu sudah memberikan kutipan. Jadi di sini ada Hartini tahun 2018, artinya penulis mengakui bahwa tulisan ini adalah miliknya Hartini. Ini sebenarnya bukan plagiasi, hanya saja keliru dalam mengutip dikarenakan struktur kalimatnya masih sama persis dengan miliknya Hartanti tahun 2018, maka dianggap bahwa ini adalah menjiplak. Meskipun ini tidak menjiplak karena kita sudah mengakui bahwa itu adalah tulisannya orang lain atau idenya orang lain. Nah, caranya kita cek per kalimat. Jadi nanti memperbaikinya kalimat per kalimat Bapak Ibu. Misalkan kalimat 1 mengatakan bahwa upaya peningkatan prestasi belajar siswa tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Maka bisa kita buat kalimat itu dengan cara berbeda namun maknanya kurang lebih sama.
kita bisa buat bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Sebenarnya ini kan kurang lebih mengatakan bahwa supaya siswa itu bisa berprestasi, maka itu tidak pernah terlepas dari faktor yang mempengaruhi siswanya. Jadi kita katakan dengan cara yang berbeda bahwa yang melakukan upaya peningkatan prestasi itu kan sebenarnya guru. Jadi bisa kita sebutkan secara eksplisit bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh guru dan seterusnya gitu. Jadi sampaikan ide yang telah orang lain sampaikan dengan cara kita, dengan kalimat dan struktur kata-kata yang berbeda. Karena similarity itu mengecek kalimat per kalimat dan urutan struktur kalimat. Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada bagian kedua. Kita cek lagi untuk kalimat yang kedua. Di situ mengatakan bahwa dalam hal ini, guru harus kreatif dan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh peserta didik. Kalimat itu bisa kita ubah menjadi, agar upaya guru dapat maksimal, maka dalam menyusun rencana pembelajaran, guru dituntut untuk lebih kreatif. Guru perlu mengupayakan pembelajaran menjadi lebih menarik, agar peserta didik dapat lebih menyukai proses pembelajaran, serta lebih termotivasi dalam belajar. Jadi kurang lebih sama, tapi lebih panjang. Kemudian satu kalimat itu bisa kita buat menjadi beberapa kalimat, tidak masalah. Yang jelas maknanya kurang lebih, dan ini bisa kita lakukan selama ini bukan definisi yang pakem. Jadi kita tidak bisa melakukan paraphrase untuk bentuk-bentuk pasal-pasal undang-undang misalkan, atau definisi-definisi yang memang sudah pakem gitu. Jadi kita bisa merubah struktur kalimat yang seperti ini. Jadi penjelasan orang itu bisa kita jelaskan ulang dengan cara kita. Kemudian kalimat terakhir misalkan mengatakan bahwa suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga pada gilirannya dapat diperoleh prestasi belajar yang optimal. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu cek, sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang menurut saya sangat-sangat panjang, dan kalimat tersebut bisa kita pecah menjadi beberapa kalimat lagi. Jadi usahakan dalam menulis hindari kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Nah, kalimat ketiga ini mungkin bisa kita ubah menjadi, guru harus mampu menganalisis kondisi siswa, lingkungan maupun materi pembelajaran untuk kemudian memilih model pembelajaran yang paling cocok untuk diimplementasikan di kelas. Karena kita tahu bahwa implementasi model tertentu itu tidak bisa kita gunakan pada tempat yang general, artinya model pembelajaran X meskipun pada materi yang sama itu bisa jadi tidak cocok di daerah perkotaan maupun di desa dan seterusnya. Artinya faktor lingkungan, kondisi siswa itu berpengaruh pada pemilihan model pembelajaran. Dan tidak ada model pembelajaran yang cocok diterapkan pada semua materi. Tidak ada istilahnya model pembelajaran yang the best, bisa dipakai untuk apa saja. Maka dalam memilih model pembelajaran, kita harus menganalisis materi atau topik pembelajaran cocokkah atau tidak cocokkah pada suatu model pembelajaran yang akan kita implementasikan. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai penjelasan pendukung. Kemudian kalimat kedua selanjutnya kita buat, model pembelajaran harus dapat memfasilitasi siswa untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, itu kan ada disebutkan di kalimat yang asalnya yang di sebelah kiri. Dengan model pembelajaran yang tepat diharapkan bermuara pada ketercapaian prestasi belajar siswa yang optimal. Jadi satu kalimat bisa kita pecah-pecah menjadi 3 kalimat baru. Dengan menambah kalimat dan merubah struktur kalimat dengan makna yang tetap sama, maka itu menjadi cara yang terbaik untuk menghindari plagiasi. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Awalnya hasil cek plagiasinya adalah 62%. Ini 62%. Setelah saya ubah satu paragraf saja, itu ternyata sudah turun 3%. Nah, tadi itu kan banyak sekali paragraf-paragraf yang keblok semuanya, artinya kedetek plagiasi dalam satu paragraf utuh. Dan itu cukup banyak, maka dengan ngecek seperti itu, dengan merubah struktur kalimatnya, dengan makna yang diusahakan tetap sama, maka sudah bisa menurunkan hasil plagiasinya. Nah, kalau dicek, awalnya tampilannya adalah seperti ini. Setelah saya ubah, sebenarnya masih tetap ada, masih tetap terdetek plagiasi di beberapa bagian, tetapi sudah banyak yang tidak terdeteksi. Artinya, cara tersebut berhasil mengurangi persentase plagiasi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah gambar hasil cek plagiasi yang awal sebelum saya paraphrase. Yang kanan itu adalah hasil cek plagiasi setelah saya paraphrase. Kemudian selanjutnya adalah perbanyak kalimat orisinil dari penulis sendiri. Nah, itu sebenarnya sudah saya contohkan di depan tadi. Jadi kalau misalnya kita membaca
paragraf utuh milik orang lain, maka kita usahakan kita sampaikan ide, pikiran dari paragraf tersebut dengan cara kita sendiri. Sampaikan dengan struktur kalimat yang berbeda, yang tidak sama dengan asalnya. Nah, itu sudah efektif. Kenapa seperti itu? Karena persentase kemiripan itu adalah jumlah kata yang mirip dibagi dengan jumlah seluruh kata, dikali 100%. Nah, kata yang mirip itu adalah katanya sama, dan letaknya atau strukturnya juga sama. Misalkan gini Bapak Ibu, saya punya kalimat tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami konsep. Nah, kemudian bisa kita sampaikan dengan cara yang berbeda. Pemahaman konsep yang baik merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang penting untuk dicapai oleh siswa. Nah, kalau kita cek, yang sebelah kiri itu ada 7 kata, yang sebelah kanan ada 15 kata. Jadi prinsip kita, ini kalau orang matematika pasti tahu, untuk memperkecil persentase, maka ada 2 cara. Yang satu, pembilangnya kita buat semakin kecil, artinya jumlah kata yang mirip kita kurangi. Atau cara yang kedua, jumlah seluruh kata kita tambahi. Kenapa? Karena kalau pembaginya atau penyebutnya ini gede, maka persentasenya kan juga turun. Jadi prinsipnya ada 2. Yang pertama adalah mengurangi jumlah kata yang mirip-mirip. Jumlah kata yang strukturnya sama atau urutannya sama kita ubah menjadi berbeda. Misalkan kalimat aktif kita ubah menjadi kalimat pasif dan seterusnya. Dan yang kedua adalah menambah jumlah seluruh kata. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjelaskan secara lebih detail atau lebih gamblang. Dengan menambah jumlah seluruh kata, maka nanti persentasenya juga akan turun. Misalkan gini, 3 dibagi 5, tentu hasilnya akan lebih gede dibandingkan dengan 3 dibagi 10. Maka dengan kalimat yang panjang itu akan meminimalisir persentase kemiripan. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mungkin kalau misalkan masih ada yang bingung, ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu tanyakan kepada grup diskusi kita. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.